Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terakhir ya untuk mata kuliah hidrologi, yaitu menganalisis hidrograf satuan sintesis ya dengan menggunakan aplikasi Hydrologic Modeling System atau HMS, di mana model ini sangat berguna sekali buat orang-orang yang berkecimpung di keairan gitu ya, untuk menganalisis debit banjir dari beberapa subdas atau beberapa anak sungai, kemudian masuk ke sungai utama. Yang anak sungai dikatakan subdas dan yang sungai utama dikatakan das gitu ya. Jadi digabungkan menjadi beberapa das, sehingga kita akan mendapatkan beberapa hidrograf satuan sintesis. Kemudian nanti masing-masing subdas itu akan masuk pada sungai utamanya, pada dasnya, dan perilaku hidrologinya seperti apa gitu. Nah, ini sangat berguna sekali. Berbeda dengan kalau kita menggunakan metode hidrograf satuan sintetis yang contohnya Nakayasu, Schneider yang menggunakan spreadsheet Excel, itu hanya berlaku untuk satu das saja gitu. Nah, kalau dengan menggunakan model ini, model HKMS, jadi beberapa subdas bisa disimulasikan dengan satu sistem gitu ya, dengan satu sistem, sehingga kita akan melihat perilaku bentuk hidrograf ya berdasarkan dari masing-masing subdas dan memberikan kontribusi terhadap dasnya. Nah, ini sangat berguna sekali di kajian hidrologi ya. Jadi adalah bahan ajar mata kuliah hidrologi untuk pertemuan terakhir pada Januari 2021 ya. Saya akan coba sampaikan. Ini sudah saya share juga di e-learning, silakan Anda download, baik itu tutorialnya, kemudian datanya, dan data-data yang disebut dengan data spasialnya. Nah, dalam model HKMS ini, data yang diperlukan pertama adalah data subdas kan, das atau subdas yang sudah dianalisis sebelumnya oleh Anda, misalkan terkait dengan deliniasi batas das. Jadi Anda di awal-awal saya sudah ajarkan cara-cara untuk mendelineasi batas das, kemudian batas subdas gitu ya, panjang sungai dan sebagainya. Anda bisa melihat dari hasil analisis GIS. Sebetulnya di HKMS juga ada tools untuk menganalisis delineasi batas das gitu ya, secara otomatis. Tapi itu nanti kalau Anda memang berminat gitu ya, menggunakan software HKMS yang terbaru, ya bisa konsultasi dengan saya langsung ya. Tapi untuk pembelajaran hari ini saya akan tetap memanfaatkan data subdas dan data das yang sudah Anda analisis sebelumnya di waktu tugas ya, sebelum UTS. Nah, nanti juga das itu akan Anda gunakan untuk menganalisis debit banjir di das A yang Anda sudah bikin menggunakan HKMS dan menggunakan metode Nakayasu yang sudah saya ajarkan kemarin, dan kemudian dikumpulkan menjadi suatu tugas gitu. Tugas terakhir ya. Nah, isi dari kuliah hari ini terakhir yaitu adalah terkait dengan pertama, di sini ada modul HKMS ya. Nah, modul HKMS ini berisi terkait dengan apa itu HKMS, gunanya untuk apa gitu ya. Udah ada teorinya berupa apa. Jadi dimulai dari simulasi hujan aliran sebetulnya ya. Jadi dari mulai hujan turun itu menjadi aliran runoff di permukaan. Kemudian di sini juga ada istilah resapan air atau losis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah prosedur penggunaan HKMS seperti apa ya, dari mulai buka file, kemudian input yang harus disiapkan apa saja gitu ya, kemudian tombol-tombol icon itu ada di nomor 3. Kemudian di nomor 4 terkait dengan kebutuhan data. Nah, kebutuhan data untuk menganalisis debit banjir apa saja gitu ya. Di nomor 4 itu ada. Kemudian nomor 5 bagaimana menjalankan software HKMS-nya. Nah, nomor 5 adalah tutorial. Nah, semua ini sudah jelas ya. Di tutorial ini ada tutorialnya, ada
file spasialnya gitu ya, ada subdasnya, ada batas dasnya, kemudian ada juga hujan gitu ya, data hujan, kemudian ada juga beberapa seperti tata guna lahan ya. Tata guna lahan itu adalah untuk menghitung losses. Nah, losses yang kita gunakan adalah metode SGS curve number ya. Metode SGS curve number itu metode yang berbasis soil conversion system yang dari Amerika. Kita akan menggunakan data itu. Nah, di sini ada bagaimana membuka program HKMS, bagaimana membuat proyek baru dan seterusnya. Terus kemudian apa itu komponen Bayesian model, metodologic, time series, control specification, dan melakukan simulasi. Nah, sebetulnya yang poin 5 ini ya, bagian 5 ini dari 1 sampai 7 ini uraiannya ada di nomor 3 gitu ya. Uraiannya di nomor 3. Nah, sedikit saya akan kasih gambaran bahwa kita akan melakukan simulasi hidrologi itu. Pertama, Anda harus tahu dasnya. Ya. Yang kedua, hujannya. Hujannya tuh merupakan hujan hasil dari analisis frekuensi. Jadi hujan rencana. Pada orang berapa? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau dan sebagainya ya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Terus yang kedua ada distribusi hujan. Nah, distribusi hujan yang digunakan berapa jam? 6 jam. Persentasenya berapa? Nah, ini biasanya sudah dianalisis sebelumnya menggunakan misalkan metode Mononobe atau metode ABM, nah, sehingga Anda mendapatkan distribusi hujan jam-jamannya. Nah, setelah itu tinggal konfigurasinya. Misalkan kita akan melakukan persubdas, nah konfigurasinya atau hierarkinya gitu ya, subdas mana masuk ke sungai utama misalkan, kemudian dari sungai utama ada lagi masuk subdas di hilirnya dan seterusnya. Nah, itu adalah konfigurasi dari subdas. Itu juga harus Anda ketahui, sehingga kita memerlukan data spasial, data subdas ya, atau data das berupa data spasial berbentuk shapefile biasanya. Kemudian jaringan sungai, jangan lupa kita memerlukan itu. Nah, kita coba saja ya, coba menganalisis dan membuat kita membuat tutorial atau berlatih untuk menganalisis debit banjir rencana metode hidrograf satuan sintetis menggunakan model HKMS. Nah, saya akan coba dulu memberikan gambaran terkait dengan das yang akan kita analisis. Nah, datanya itu sudah saya share di e-learning. Itu ada data JIS berupa, coba saya ekstrak. Kemudian ada data tata guna lahan, coba saya ekstrak. Ya. Dan kita coba dulu sambil menunggu GIS-nya keluar. Nah, kemudian di data JIS itu ada ini, ada data SHP ya, data GIS yang terkait dengan subdas dan sungai. Jadi jaringan sungai dan subdasnya sudah ada datanya. Kemudian tata guna lahan juga saya sudah punya ini. Tata guna lahan itu berupa jenis-jenis cover terhadap lahan ya, terhadap bumi ya. Ada yang hutan, sawah, misalkan ada yang kebun, ada yang pemukiman, ada badan air. Nah, ini ada di data tata guna lahan. Bagaimana cara mendapatkan tata guna lahan? Itu banyak sekali portal ya. Portal itu artinya situs dalam negeri, situs punya pemerintah yang bisa diakses, kemudian di-download data tata guna lahannya. Caranya banyak sekali tutorial ya, banyak sekali yang memberikan akses, memberikan cara-cara untuk mendapatkan data tata guna lahan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda menganalisis. Nah, ini saya akan coba masukkan ya. Nah, ini data yang pertama, data subdasnya dulu dan sungai ya. Saya akan masukkan. Nah, datanya harus berupa UTM ya, jadi harus UTM. Nah, kebetulan ini sudah UTM ya, ini sudah UTM, sehingga saya akan ini sudah UTM. Nah, sungainya ini saya coba perlihatkan. Sungainya ada seperti ini, kemudian subdasnya ada, saya simbologi ya, simbologi, kemudian kategori saya pilih di layer ya, nama subdasnya layer.
Coba saya ini, kemudian oke. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini sungai Das Bagbagan gitu ya. Saya ambil ini daerah di Ciamis ya. Di daerah Subdas Ciharus di Kabupaten Ciamis. Saya coba lihatkan nama-nama subdasnya. Saya kasih label dulu. Nah ini labelnya layer bold lah. Nah kemudian ininya saya ubah menjadi sesuatu yang agak pastel gitu ya, biar terlihat. Nah jadi yang ini adalah subdas Bagbagan, ini subdas Cipondok, ini Taraje, ini Cibarengko, ini Ciharus Tengah, Ciharus kiri kanan, ini Ciharus kiri. Nah ini subdas ini merupakan subdas yang masuk ke Sungai Ciharus. Nah Sungai Ciharusnya itu ada yang di sini nih. Ini Sungai Ciharusnya itu yang ini sungai utamanya nih. Ini sungai utamanya gini. Nah ini ada beberapa subdas yang masuk. Nah ini kita akan analisis setiap subdas ini, kita akan analisis berapa hidrografnya ya. Bagaimana berapa hidrografi banjirnya yang merupakan bentuk hidrograf. Nah, kemudian data satu lagi adalah data tata guna lahan. Data guna lahannya coba saya masukkan. Nah, tata guna lahan yang dimaksud di sini adalah, kita lihat datanya, kita open attribute table. Nah, kita bisa lihat data-data yang ada di sini. Ada hutan lahan primer ya. Kemudian hutan tanaman industri, ada pemukiman, ada lahan kering. Nah, dan ini data-data tutupan lahan ini, gitu ya. Ini ada korelasinya dengan nilai curve number. Nilai curve number ini kita ambil sesuaikan dengan tata guna lahan ini. Saya sudah pernah kasih tabelnya ya, dan di curve number itu ada terkait dengan kelompok hidrologi tanah, kemudian ada juga soil moisture tanahnya ya. Nah, Anda ambil saja rata-rata atau yang sesuai dengan dasnya gitu ya. Sehingga ini contoh aja, ini contoh misalkan di das Ciharus ini gitu ya. Hutan lahan primer, hutan lahan kering primer itu mempunyai nilai curve number-nya 58 misalkan. Pemukiman curve number-nya 75 dan seterusnya. Nah, ini menjadi acuan untuk menghitung losis yang terjadi di das. Nah, tiga data ini terkait dengan data spasial. Nah, data spasial ini yang akan membantu kita untuk menganalisis debit banjir rencana di masing-masing dari das, di masing-masing dari subdas. Nah, itu adalah kebutuhan data spasial. Di mana data ini Anda sudah bisa menganalisis delineasi batas das atau batas subdas ya. Kemudian Anda bisa mendapatkan data tutupan lahan dengan cara mengklip atau mengcrop tata guna lahan yang ada di Indonesia terhadap das Anda gitu. Nah, atau subdas Anda. Nah, ini Anda bisa analisis. Nah, kemudian dari data ini gitu ya, dari data spasial ini kita bisa menghitung parameter basin, parameter subdas. Jadi masing-masing subdas ini kita bisa hitung parameternya. Nah, parameternya itu sudah saya juga sampaikan untuk mempercepat proses pembelajaran ya. Saya sampaikan parameter basin ya. Ada filenya, nanti sudah saya share juga di e-learning. Nah, parameter basin yang saya tadi sampaikan pertama adalah subcatchment Bagbagan misalkan. Dia mempunyai luas sekian hektar atau kilometer persegi. Terus nilai curve number-nya untuk Bagbagan sendiri berapa gitu ya. Diambil saja ya, rata-rata untuk Bagbagan diambil 60 misalkan. Terus C1, nah untuk C1 teorinya ada di sini nih ya. Teorinya ada di sini. Silakan Anda pelajari, ini teori yang ada di EKMS ya. Nah, ini teorinya bahwa C1 dan CT itu dibutuhkan untuk menghitung waktu konsentrasi atau time lag ya. Time lag pada suatu das. Ketika saya ajarkan metode Nakayasu kan ada time lag. Ketika saya terangkan Nakayasu ada Schneider ada juga time lag. Nah, time lag di sini ini saya mengacu pada metode Schneider ya, metode Schneider di HKMS. Jadi yang akan kita lakukan adalah
hidrograf satuan sintesis menggunakan metode Schneider dan menggunakan metode lossisnya adalah SCS curve number dengan bantuan software Hack HMS gitu. Nah, untuk menghitung time lag-nya itu formulanya adalah C1 kali CT kalikan dengan L kalikan dengan LC dipangkat 0,3, di mana TL adalah time dalam jam ya. Dan C1-nya 0,75 kalau unitnya SI dan 1 kalau English unit. Nah, kita ambil 0,75. Koefisien CT adalah koefisien yang merupakan fungsi dari bentuk das ya. Fungsi dari bentuk das bentuk das dan kemiringan das. Jika nilainya adalah 1,8 sampai dengan 2,2. Anda boleh ambil berapa saja. Ya. Ini diambil 1,8 dan 2,2, di mana nilai kalau misalkan daerah tersebut adalah slope-nya steep, slope-nya tajam, berarti CT-nya lebih kecil. Nah, kebetulan di daerah kajian yang saya sampaikan ke Anda ini, daerahnya adalah daerah yang sangat curam, sehingga saya ambil nilai CT-nya adalah 1,8 gitu ya. Nah, kemudian ada disebut dengan panjang. Nah, panjang di sini adalah panjang sungai utama. Nah, panjang sungai utama dalam kilometer ya, atau dalam kilometer. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang, ini adalah panjang sungai utama pada titik beratnya, pada titik berat dasnya. Nah, disebut dengan LC kurang lebih. Nah, ini biasanya diambil 2/3 ya dari outletnya. Biasanya karena kesulitan kita untuk mendapatkan nilai LC secara presisi, maka bisa didekati dengan nilai 2/3 dari L-nya ya. Jadi L totalnya 2/3. Nah, panjang sungai utama itu kan sebetulnya sudah ada nah, misalkan saya ingin mendapatkan sungai Bagbagan, misalkan sungai utama dari Bagbagan mana, misalkan contohlah misalkan ini, nah dari sini ya, sini gini, nah ini misalkan yang diukur gitu. Sebetulnya Anda bisa menganalisis secara spasial ya. Nah, ini contoh, nah ini sungai utamanya, panjangnya berapa, tinggal Anda hitung gitu ya. Atau dengan cara misalkan seperti ini, Anda bisa nih ini ya, properti, nah ini di properti ini Anda bisa lihat panjangnya ini sekitar 5 kiloan ya, panjangnya 5 kiloan. Coba kita lihat Bagbagan, panjangnya sekitar ya ini kurang lebih 5 kiloan ya. Bagbagan panjangnya kurang lebih 5 kiloan. Tidak usah presisi sekali ya, karena ini hidrologi ya. Kalau misalkan hidrolika model sungai gitu ya, itu harus presisi. Nah, atau Anda juga bisa melihat dari ini. Nah, ini panjangnya ada nilai 3274 ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini, dia nanti akan menghasilkan nilai kurang lebih 5 kiloan ya, 5 kiloan. Karena data sungai pun ini ada panjangnya nih. Nah, ini panjang atau length atau panjangnya. Nah, ini bisa dijadikan acuan ya. Bisa Anda jumlahkan masing-masing segmen dari sungai. Nah, sehingga kalau saya sudah analisis gitu ya, sehingga akan direkapitulasi seperti ini. Nah, panjang sungai adalah 5 kilo. Nah, kalau LC-nya diambil sepertiga ya, sepertiga dari panjang utama ya, sepertiga dari panjang utama. Jadi LC adalah sepertiganya, bukan 2/3 tapi sepertiga dari panjang utama. Nah, sehingga setelah Anda mendapatkan parameter C1, CT, L, LC, kemudian dipangkat 0,3, Anda akan mendapatkan time lag dalam satuan jam. Ya, time lag dalam satuan jam. Nah, selanjutnya adalah peaking coefficient. Nah, peaking coefficient adalah koefisien puncak dari hidrografnya. Nah, puncak hidrograf itu biasanya antara 0,7 sampai dengan 0,8. Nah, kita ambil rata-ratanya 0,75. Nilai ini sebetulnya ada di manual dari HKMS ya. Silakan Anda cari peaking coefficient berapa range-nya gitu. Nah, biasanya saya ambil 0,75. Ya.
Jadi 0,75 tidak akan terlalu datar dan tidak akan terlalu puncak gitu ya, tidak akan terlalu lancip, tidak akan terlalu landai. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya adalah S potential maximum retention. Jadi ini tuh adalah potensi tahanan air dalam milimeter gitu ya. Potensi air akan menahan air dalam milimeter. Nah, kemudian kita juga harus memberikan input initial abstraction. Jadi initial abstraction itu adalah total dari losses ya. Jadi total lossesnya itu bisa dianalisis oleh HKMS ya. Jadi berdasarkan metodenya HKMS. Jadi total losses seperti intersepsi, infiltrasi, nah itu didekati dengan menggunakan perhitungan initial abstraction seperti ini ya. Ini initial abstraction. Jadi awal kemungkinan besar terjadinya total kehilangan air ya. Kemudian kita sudah ajarkan milimeter per jam gitu ya, yang terkait dengan V-index dan Horton kalau kita mempunyai data lapangannya. Nah, kalau tidak data lapangan, kita dekati dengan nilai curve number. Nah, nilai curve number ini ada hubungannya dengan nilai initial abstraction dengan menggunakan formula. Jadi formulanya seperti ini. Nah, formulanya adalah initial abstraction itu adalah 0,2 dari potensial maksimum retensi. Jadi potensial maksimum yang dapat ditahan air yang dapat ditahan di dalam tanah gitu ya. Nah, kemudian baru yang masuk ke dalam tanah yang merupakan infiltrasi ya, yang akan hilang berapa inisialnya awalnya. Nah, namanya ini initial abstraction. Nah, kemudian baru kita bisa kemudian ada faktor lagi impervious. Nah, impervious ini adalah faktor kekedapan lahan. Nah, karena sulit sekali untuk menganalisis kedapnya suatu lahan dalam suatu das, kita asumsikan saja kalau di gunung, di bukit ya, di daerah gunung itu kan aluvial, tanah liat gitu ya, tanah liat. Nah, itu imperviousnya kekedapan daerah yang kedapnya, misalkan taruhlah misalkan aspal gitu ya, atau bangunan, jalan, kemudian ada paving block dan sebagainya kan di upper itu tidak ada ya, di dasar tidak. Jadi kita ambil paling atas 20 misalkan, semakin ke hulu, semakin ke hutan, semakin kosong ya, semakin kecil, semakin ke daerah hilir itu semakin besar. Nah, ini contoh untuk mendekati pendekatan metode penentuan parameter basin dalam suatu subdas gitu atau das. Jadi semua dianalisis ya, untuk mendapatkan parameter basin yang kemudian ini menjadi input untuk menganalisis debit banjir rencana di suatu das. Nah, hujannya kita ambil di data saja ya, di tutorial ini ada hujannya nih. Hujannya saya ambil periode 2 tahun sampai dengan periode 200 tahun. Nah, tinggal Anda analisis berapa yang dibutuhkannya. Nah, ini adalah hujannya. Hujannya yang digunakan sebagai data untuk membuat time series hujan gitu ya. Datanya dari sana. Kemudian hujan rencananya. Hujan rencananya juga saya sudah share di learning ya. Data hujannya saya buka. Nah, ini data hujannya sudah. Nah, asumsikan ini sudah berhasil dari hitungan metode Gumbel misalkan ya. Dari metode Gumbel kita ambil ini, kemudian distribusi hujan menggunakan metode IBM. Ini masih metode mononob, belum di ABM kan gitu ya. Jadi mononob, jadi pada jam kedua ini hujannya paling tinggi distribusinya. Ini adalah mononob untuk 6 jam ya, mononob untuk 6 jam. Nah, ini kita coba analisis banjirnya seperti apa. Oke, jadi penyiapan data sudah ready gitu ya.
dari mulai data spasialnya, jaringan sungai, kemudian tata bina lahan, di mana tata bina lahan ini Anda analisis menggunakan spasial, kemudian mendapatkan tata guna lahan komposit untuk masing-masing subdas, sehingga didapatkan parameter basinnya adalah seperti ini ya. Parameter basinnya seperti ini. Nah, ini menjadi acuan untuk menghitung debit banjir rencana masing-masing subdas ya. Sekarang adalah bagaimana membuat skematisasi dari das ini. Dari beberapa subdas ya, kita akan coba membuat skematisasi di model. Nah, baru kita masuk ke model HKMS. Tampilan seperti ini, icon-iconnya itu sudah ada di penjelasannya, ada di tutorial ini ya. Silakan Anda pelajari di rumah. Ini model HKMS itu adalah apa, ini keterangannya apa gitu, penggunaannya, kemudian menjalankan software seperti ini gitu ya. Terus ada tampilannya, ada icon-iconnya, ada project dan sebagainya. Silahkan Anda pelajari di rumah. Saya akan membuat tutorial videonya biar lebih cepat gitu. Oke, yang pertama dilakukan adalah buka HKMS-nya. Kemudian yang saya download adalah HKMS 4.5 ya. Saya rasa tidak akan jauh beda dengan yang Anda download sekarang. Pertama kali yang Anda harus lakukan adalah membuat file baru, file new ya. File new, kemudian di sini Anda suruh milih untuk memasukkan nama file projectnya itu, create a new project. Jadi projectnya misalkan latihan HKMS MK Hidrologi, panjang sekali nih, MK Hidrologi 2021 ya. Nah, ini deskripsinya silahkan Anda tulis, tidak masalah. Location-nya ini adalah location di mana tempat tempat foldernya. Nanti ini semua filenya berupa folder ya. Nah, foldernya mau disimpan di mana gitu. Saya misalkan simpan di tempat saya ngajar gitu ya, di Injani, kemudian di folder saya ngajar hidrologi, kemudian pertemuan terakhir, materi kuliah terakhir. Oke, saya select. Nah, ada di folder ini, dan default unitnya kita ambil metrik ya, meter ya, meter kilometer, yang diambil itu metrik. Create, sehingga akan muncul seperti ini ya. Nanti ini kalau terlalu panjang di-cut sama sistem ya, otomatis di-cut sama sistem. Nah, selanjutnya Anda sudah mempunyai project nih, wadahnya ya, wadah projectnya. Baru Anda masukkan adalah yang pertama Anda lakukan adalah membuat komponen basin model ya. Jadi Anda harus membuat basin model dulu. Jadi pertama kali adalah komponen basin model. Ini semua langkahnya ada di sini ya. Nih, mana ini? Membuat project baru, gitu ya. Ini ada di sini. Kemudian di sini. Nah, atur pilihan project sebelum membuat komponen model. Nah, misalkan gitu ya. Nah, di sini baru kita lihat nih. Kita sampaikan ada beberapa modul ya, ada beberapa model yang bisa Anda masukkan ke dalam HKMS. Oke, kita sesuai dengan yang di tutorial ya, pilihlah project sebelum membuat komponen model. Pilih menu tools, program setting, kemudian pilih default. Kita ikuti ya. Tools, kemudian program setting, kemudian default. Nah, di default ini ada beberapa komponen yang harus kita pilih gitu ya, sesuai dengan kebutuhan analisis Anda. Kita akan menganalisis hidrograf satuan hidrografis ya, hidrograf banjir. Jadi pertama unitnya kita pilih, sistemnya adalah metrik. Terus elemen sortingnya adalah hidrologi. Jadi sorting nanti di sini nanti ada beberapa subdas yang di sortnya adalah sesuai dengan urutan hidrologinya, bukan alfabet ya. Misalkan bab-bagan, kan ada bab-bagan, ada nama kan, ada nama subdas. Nah, kalau di sortingnya kita menggunakan alfabet atau menggunakan hidrologi. Kita sebaiknya menggunakan sistem hidrologi ya. Jadi dari hulu ke hilir. Kemudian number of course
kita pilih satu ya, defaultnya satu. Subbasin canopy tidak ada karena kita tidak menggunakan metode canopy untuk menghitung kehilangan air. Terus subbasin surface juga tidak ada. Kemudian subbasin losses yang kita gunakan, kehilangan air yang kita gunakan adalah menggunakan metode SCS curve number. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ya, itu metode yang umum di Amerika sebetulnya. Tapi yang kita gunakan adalah metode SCS curve number. Kemudian subbasin transform. Nah, subbasin transform inilah metode hidrografnya. Nah, metode hidrografnya ini saya coba sampaikan di sini. Saya menggunakan metode Schneider unit hidrograf ya. Kalau Anda mau cari-cari, di sini tidak ada Nakayasu. Nah, kalau Anda mau membuat Nakayasu, Anda harus buat dulu unit hidrograf Nakayasunya. Nah, kalau sudah Anda mempunyai unit hidrograf Nakayasunya, baru Anda masukkan user specify unit hidrograf. Jadi nanti unit hidrografnya mengikuti unit hidrograf Nakayasu ya, atau ITB1 atau ITB2. Nah, kalau yang ada di defaultnya software itu adalah metode SCS unit hidrograf, metode Schneider unit hidrograf, metode Clark, metode kinematic wave, dan metode mode Clark. Nah, saya rasa untuk sementara ini saya ambil yang sudah ada defaultnya di software dan sering digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan metode Schneider unit hidrograf ya. Nanti Anda bandingkan dengan Nakayasu dengan Nakayasu yang hasil dari Excel ya, di outlet yang paling hilir. Perbandingannya seperti apa ya, nanti saya sampaikan, saya arahkan tugasnya seperti apa. Nah, kemudian subbasin base flow. Nah, base flow-nya kita anggap tidak ada ya, base flow-nya kita anggap tidak ada. Nah, kemudian kalau ada reach routing, jadi sebetulnya kalau antara subdas masuk ke sungai utama, kemudian dari sungai utama ke hilirnya ketemu lagi subdas ya, nah, itu ada namanya routing. Masalahnya kita tidak belajar routing gitu ya. Saya nggak tahu sih, karena memang hidrologi satu semester itu kurang ya, dengan bahan yang sangat banyak gitu. Harusnya ada hidrologi kedua gitu ya, hidrologi 2. Jadi routing tidak bisa tersampaikan di sini. Jadi kalau misalkan Anda nanti ngambil tugas akhir ada routingnya, bisa konsultasi langsung dengan saya atau dengan Bu Dian atau dengan Bu Aryani atau dengan Mbak Ica atau dengan Bu Agustin gitu. Silakan Anda diskusikan nanti untuk kalau misalkan ada tugas akhir. Nah, sementara untuk routing, reach itu artinya pertemuan antara subdas dengan subdas gitu ya. Nah, saya tidak akan menggunakan itu. Jadi saya tidak akan menggunakan reach routing ya. Nah, di sini pilihan lagi subbasin presipitasi, hujan masing-masing subdasnya kita anggap adalah seragam menggunakan metode polygon vision dan menghasilkan hujan yang tadi kita sampaikan ya. Hujan rencana sudah ada, jadi itu dianggap mewakili untuk semua das ya, untuk semua subdas. Nah, bentuknya adalah specified heterograph. Jadi specified heterograph itu adalah distribusi hujan jam-jaman. Nah, jadi kita sudah menginputkan nanti adalah berupa distribusi hujan jam-jaman. Maka kita membuat presipitasinya adalah berupa specified heterograph. Nah, ini adalah komponen-komponen yang nanti akan muncul kalau kita inputkan subdas gitu ya. Oke, kita okekan. Nah, baru kita lihat tutorial selanjutnya. Nah, membuat HNS komponen model. Kita membuat basin model. Nah, basin model itu pilihlah komponen, kemudian create komponen dan basin model. Jadi kita membuat basin model dulu. Nah, komponen, create komponen, kita buat basin model. Namanya adalah Ciharus ya, das Ciharus. Sehingga akan muncul das Ciharus di sini. Nah, ini das Ciharus. Nah, berarti ini adalah lokasi, nanti subdasnya harus tergambarkan di sini ya. Subdasnya harus tergambarkan di sini. Oke, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini kita sudah punya basin model ya. Ini basin model. Nah, selanjutnya adalah setting koordinat sistem pada sistem pemodelan das ini. Ya. Jadi karena kita menggunakan data spasial, nah kita setting dulu sistem koordinatnya seperti apa.
Nah, di kajian kita lihat koordinatnya apa nih? Ya. Itu ada hubungannya dengan GIS ya. Semua tutorial, semua analisis spasial itu berhubungannya dengan GIS. Nah, ini adalah sistem koordinatnya adalah UTM zona 49S ya. UTM zona 49S. Jadi kita akan set sistem koordinatnya untuk UTM zona 49S. Caranya di menu GIS ada koordinat sistem ya. Di menu GIS ada koordinat sistem. Kemudian bisa Anda predefine seperti ini ya. Kemudian Anda pilih UTM, terus pilihlah zonanya 49 dan pilih ini adalah sorting, ininya adalah WGS 84 ya. Bisa seperti ini, di select. Nah, ini akan muncul WGS 984 zonanya 49S, kemudian di set. Nah, sehingga ini sudah UTM. Atau bisa juga GIS koordinat sistem, Anda browse, kemudian browse-nya Anda cari file project yang ada di SHP Anda ya, yang ada di sini. Nah, ini cari Subdas PRJ ini ya. Subdas Jarus PRJ. Nah, ini adalah proyeksi. Ini adalah sistem koordinat juga. Informasi sistem koordinat ada di sini. Silahkan saja yang mana yang enaknya. Nah, setelah Anda mendapatkan koordinat sistem ya. Nah, kalau di tutorial ini contoh Subdas Jarus project bisa seperti ini, atau seperti yang tadi saya sampaikan juga bisa. Nah, kemudian membuat basin dengan memanfaatkan data GIS. Pada HKMS versi 4.3 atau 5, input data subbasin dapat dilakukan secara otomatis dengan mengambil data atribut dan spasial dari SHP subbasin. Nah, secara otomatis akan mengisi nama subdas, nama luas, das, posisi koordinat, titik berat subdas, dan sebagainya. Nah, pada data yang saya sampaikan ya ke Anda, itu datanya atributnya seperti ini, layer dan luas ya. Ini ada nama layer dan ini nama luas. Nah, data atribut dan spesial ini akan menjadi subbasin pada HKMS. Caranya adalah menu GIS, kemudian import georeference element, kemudian element type dan subbasin, kemudian next dan seterusnya. Coba kita coba menginputkan ya. Kita coba input. Caranya is, kemudian pilih import georeference element, kemudian yang dipilih adalah subbasin, kemudian di next kan. Anda cari filenya di browse, itu ditempatkan di mana. Nah, Anda kan download di mana filenya, terus cari di mana filenya berada gitu. Saya ada di ini, hidrologi pertemuan terakhir. Nah, gimana ya? Oh, ini pertemuan terakhir, hidrologi pertemuan terakhir. Nah, kemudian saya akan masukkan data GIS ya, data GIS-nya. Terus yang diambil adalah subdas Ciharus, dimana subdas ini memberikan informasi terkait dengan ini. Nah, ini ada nama Bagbagan, luasnya sekian, Cibareko dan seterusnya. Dan ini automatically akan dipanggil di HKMS. Jadi tidak manual ya, tidak manual tapi secara otomatis. Oke, coba saya pilih subdas Ciharus, select, kemudian next. Nah, namanya adalah layer. Layer itu adalah pemberian nama. Jadi hidrologi elemen akan memberikan nama ya. Identifier name-nya adalah sesuai dengan nama di atribut layer ya. Di field layer dan di finish nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah
subdas yang sudah terbentuk. Dan ini kalau dibuka kan seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini urutannya adalah berdasarkan hidrologik, bukan berdasarkan dari alfabet ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, ini otomatis luasnya sudah terisi. Ini ada luas dalam kilometer persegi, ada latitude, ini titik beratnya gitu ya. Kemudian baru di sini ada opsi loss method, ada opsi transfer method gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mempercantik tampilan, kita bisa menginputkan data SHP sebagai background ya. Sebagai background, misalkan ingin masukkan data sungainya ya sebagai background. Jadi bisa Anda masukkan komponen ya. Di komponen di view nih ada map layer. Nah, di map layer Anda tambahkan data SHP sungai. Datanya sudah ada ya, data sungai. Nah, sungai Anda masukkan, kemudian nah, karena tidak terlihat ini, Anda bisa masukkan ke paling atas ya. Oke. Harusnya terlihat ya. Sebetulnya ada ya sungainya tuh, tidak terlihat karena warnanya juga hijau ternyata. Kita coba rubah warnanya. Draw propertinya kita rubah menjadi biru ya. Terus agak tebal sedikit, apply. Nah, sungainya terlihat sekarang ya. Sungainya terlihat. Nah, kita akan bisa melihat ini Curug, Pondok, Terjun Taraje, Cibareko dan sebagainya. Ini akan masuk pada sungai utama. Nah, sungai utamanya ini nih. Ini sungai utamanya. Nah, sehingga kita membutuhkan suatu, nah ini dibutuhkan subbasin. Nah, ini subbasin itu yang ini nih. Ini subbasin. Kalau dulu manual, kita klik satu-satu ya. Klik satu-satu. Kalau di tutorial yang dulu gitu ya. Nah, sekarang sudah ada GIS untuk menginputkan subbasin secara otomatis. Nah, kalau berjalannya sungai biasanya ini anak sungai akan masuk pada sungai utama ya. Pertama ini ya Terjun Taraje dulu, kemudian Curug Jompong. Nah, Terjun Taraje dan Curug Jompong itu akan bertemu di satu titik ya. Nah, pertemuannya itu disebut dengan junction. Nah, untuk icon-icon yang lain nanti kalau mau lebih lanjut ya hidrologinya boleh konsultasi dengan saya. Ini ada reservoir terkait dengan waduk, misalkan ada tampungan, ada kolam retensi, berapa dia bisa tertahan dulu airnya di sana, dan berapa air yang bisa rilis dari tampungan itu. Jadi mereduksi hidrograf banjir di sana. Itu reservoir. Di sini ada ridge itu sebetulnya ada penurunan debit ya ketika perjalanan dari titik satu ke titik yang lain, namanya routing channel ya. Jadi ada routing yang ada di sungai, tapi kita tidak belajar itu. Jadi ridge ini kita tidak gunakan di sini. Nah, ada junction. Nah, junction itu adalah pertemuan antara subdas dengan subdas. Nah, ini akan kita gunakan. Terus yang ini adalah adanya diversion. Jadi kalau diversion itu ada bendung ya, kemudian debitnya akan terambil oleh irigasi misalkan, atau debitnya terambil oleh industri. Berapa meter kubik yang terambil itu disebut dengan menggunakan diversion, icon diversion ini ya, diversion ya. Jadi ada bendung, kemudian ada yang hilang, ada source creation, ada yang source masuk gitu, kemudian ada yang sink itu ada yang menghilang. Nah, ini adalah opsi-opsi lain dari analisis untuk HKMS, parameter-parameter basinnya gitu. Tapi yang kita gunakan di sini cukup subbasin dan junction ya. Kita akan menggunakan subbasin dan junction saja dulu. Ya, subbasin dan junction. Oke. Nah, untuk mempertemukan antara Curug Pondok dan Terjun Taraje,
kita pasang di sini junction. Kita pasang junction paling hulu ya. Atau untuk misalkan di sini nih terjun Taraje dulu, dia akan masuk pada sungai utama. Ini taruhlah junction 1 namanya ya. Junction 1. Kemudian si terjun Taraje ini pindahkan ke arrow tool, terus kemudian dari terjun Taraje ini Anda klik kanan, connect downstream. Hubungkan dengan di hilirnya. Hilirnya adalah junction 1. Nah, jadi ini junction 1 terjun Taraje akan masuk ke junction 1. Gitu ya. Nah, di junction 1 kemudian di sini ada Curug Pondok. Nah, Curug Pondok dia akan masuk ke junction 2. Kita buat junction 2 di sini. Junction 2. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tanda arrow di Curug Pondok ini, konekkan dengan hilirnya ada di junction 2. Di junction 2. Jadi Curug Pondok ini masuk ke junction 2. Nah, junction 1, nah ini adalah masuk ke junction 2. Ya. Nah, gitu. Jadi ini sudah terhubung satu sama lain. Nah, harusnya antara junction 1 dengan junction 2 itu ada yang disebut dengan routing channel. Ya, ada yang namanya reach. Nah, reach-nya itu harusnya menggunakan reach ini, ya. Tapi tidak akan saya bahas di sini karena memang teori untuk routingnya kan belum disampaikan gitu ya. Nanti kalau memang tugas akhir diperlukan routing, kita akan boleh diskusi dengan saya. Nah, kemudian kita buat lagi junction yang selanjutnya. Junction selanjutnya adalah di daerah masuknya Cibareko ya. Masuk sudah Cibareko di sini. Nah, saya masukkan ini junction 3. Kemudian analog untuk yang lainnya, Cibareko saya hubungkan dengan junction 3. Kemudian junction 2 saya hubungkan dengan junction 3. Oke. Terus untuk zoom in zoom out tinggal pakai scroll ya, Nah, selanjutnya ada bag-bagan. Nah, bag-bagan juga masuk pada sungai utama, sehingga kita buat junction baru di sini, junction 4. Kemudian bag-bagannya saya hubungkan dengan junction 4. Terus junction 3 saya hubungkan dengan junction 4. Nah, kemudian di sini ada Ciharus. Nah, Ciharus taruhlah sama dengan bag-bagan, posisinya ini saya masukkan ke junction 4 saja. Oh, janganlah, supaya kita bisa melihat perbedaan masing-masing subdas ya. Jadi saya akan buat junction baru untuk mengakomodasi Ciharus tengah kiri. Nah, junction 5 misalkan. Terus saya hubungkan junction 5 dengan Ciharus kiri dengan junction 5. Saya hubungkan dengan junction 5. Aku nggak bisa. Connect to downstream. Ini connect to downstream. Ini connect downstream. Nah, baru ada 2 subdas lagi nih. Ya, ini saya sebut sini deh. Ada 2 subdas lagi. Nah, 2 subdas lagi ini paling masuk ke outlet ya, ke outlet utamanya. Atau supaya lebih jelas, nggak apa-apa kita buat junction ke-6 gitu ya di sini. Junction ke-6 tuh taruhlah yang masuk adalah Ciharus kanan ya. Atau langsung aja lah Ciharus kiri, Ciharus kanan. Ini Ciharus hilir kanan kiri sebetulnya satu subdas saja. Saya ambil satu sini junction terakhir ya. Nah, junction 6 ini adalah das Ciharus. Ya, das keseluruhan. Jadi subdas-subdas ini merupakan das Ciharus namanya. Nah, sehingga saya akan hubungkan dengan junction ini, kemudian saya hubungkan dengan ini. Jadi terakhir itu ada di junction paling hilir. Kalau mau dia. Kalau susah tinggal double klik, kemudian pilih subdasing
downstreamnya pilih junction dasnya harus seperti ini ya kalau susah. Nah, tinggal double click nanti akan keluar ini ya. Hidrogen elemen, pilih downstreamnya dengan pilihan ini, boleh saja apply. Nah, sehingga ini skematisasinya sudah selesai ya. Jadi sudah ada hubungan masing-masing subdas terhadap sungai utamanya. Nah, ini adalah persiapan skematisasi dari jaringan sungai atau das atau subdas atau basin yang akan kita analisis. Coba kita lihat di tutorial, ini sudah terlewati semua gitu ya. Ini sudah terlewati semua. Oke, sudah terlewati semua. Baru kita masukkan input parameter subbasin. Nah, parameter subbasin sebelumnya harus sudah diolah dengan merujuk pada referensi yang ada pada KMS. Ini sudah saya jelaskan semuanya ya. Nah, kemudian parameter subbasin itu adalah SCS losses method ya. Rujukan nilai CN ada pada, nah ini sudah ada nih posisi-posisinya ya. Terus penjelasannya sudah ada nih. Nanti Anda silakan pelajari ya. Nah, kemudian cara input parameter losses adalah pada subbasin pilih tab losses. Oke. Kita masuk ke HMS pada subbasin, misalkan harus tengah kiri ada tab losses ini. Nah, tab losses ini Anda masukkan initial abstraction-nya. Nah, nilai ini itu ini sebetulnya bisa otomatis ya. Ini saya coba coin losses SCS number. Nah, di sini kita pilih all element. Nah, all elemennya dari mulai bag-bagan, Cibareko. Nah, ini harusnya sesuai dengan yang di Excel ya. Di Excelnya misalkan parameternya bag-bagan, Cibareka, Curug Pondok, Terjun Taraje, Cerus tengah kiri, Cerus hilir kanan kiri. Nah, ini kanan kiri, ini kiri kanan. Nah, ini kita tukar dulu ya. Ini kita tukar dulu. Nah, gitu. Sesuai dengan yang ada di HKMS-nya. Bag-bagan Cibareko, Curug Pondok, Terjun Taraje, Curug Pondok, Terjun Taraje, Cerus tengah kiri, Cerus hilir kanan hilir. Nah, sehingga kita bisa otomatis nih untuk initial abstraction-nya kita ambil yang ini, kita copy saja masuk ke sini. Nah, kemudian curve numbernya ini, jadi tidak input manual ya, tidak input satu-satu. Interviews-nya kita ambil yang ini, baru apply, close. Nah, sehingga losses semua akan terisi otomatis. Terjun Taraje ini, nilai abstraksinya ini, curve numbernya ini, interviews-nya ini. Curug Pondok juga sama, bag-bagan. Nah, kalau junction ini tidak usah diisi karena junction merupakan junction aja, titik-titik temu dan sebagainya. Bag-bagan gitu ya, lossesnya kelihatan seperti ini. Nah, itu cara untuk menginputkan losses ya. Itu saya coba menggunakan kemudahan dari HKMS untuk menginputkan losses. Selanjutnya transform. Nah, transform Schneider unit hidrograph kita menggunakan metode Schneider. Time lag-nya ini technical reference-nya ada ya di halaman 54 sampai dengan 55. Lag time itu apa dan sebagainya, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, picking coefficient-nya bergeser antara 0,4 sampai 0,8. Ini ada di halaman 54 technical reference dari HKMS. Silakan Anda baca. Nah, cara input parameter transformnya, subbasin-nya pilih subbasin, kemudian pilih tab transform ya. Kalau kita lihat di transform nih. Nah, ini juga sama, kita bisa hit menggunakan metode yang sama, transform, pilihnya Schneider unit hidrograph. Nah, ini pilih all element. Nah, lag time-nya dalam jam kita masukkan dari basin parameter. Yang diambil adalah lag time-nya. Lag time-nya kita ambil, kita masukkan ke sini. Kemudian picking coefficient-nya sama sebenarnya.
kita ambil seperti itu, di apply. Nah, sehingga kita mendapatkan transform sudah terisi ya, transform sudah terisi. Ini transform untuk Ceros Tengah, Cibareko, Bag-Bagan dan sebagainya sudah terisi. Oke ya. Nah, itu adalah cara input data basin parameter. Data das sudah ya. Parameter das sudah. Nah, sekarang yang belum adalah hujan. Jadi yang belum kita input adalah hujan. Balik lagi ke tutorial. Nah, kita membuat komponen model meteorologi atau model data curah hujan. Nah, meteorologic model dapat dibuat dengan prosedur yang sama seperti pembuatan basin yang lain gitu. Pilihnya adalah komponen create meteorologic model ya. Coba komponen create meteorologic model. Nah, meteorologic model di sini kalau Anda menggunakan perdaulang sebagai acuannya, saya sarankan untuk membuat penamaan seperti ini. TR02 ya. Jadi TR 2 tahun. Saya ambil, saya klik. Nah, ini adalah TR 2 tahun. TR 2 tahun, tipenya adalah specify heterograph ya. Nah, TR 2 tahun kita ambil specify heterograph, presipitasinya adalah specify heterograph. Ini ada beberapa opsi, tapi yang saya sampaikan di sini adalah specify heterograph karena kita melakukan distribusi hujan jam-jaman sudah teranalisis. Kemudian, nah, replace missing jangan abort. Kalau ada replace missing, kita biarkan komputer yang mengatur ke set defaultnya ya, ke angka defaultnya supaya tidak error. Nah, kemudian baru di tab basin, jadi das Ciharus ini berlaku untuk meteorologic TR02. Jadi ini berlaku untuk semua basin yang ada di das Ciharus. Nah, itu adalah untuk input meteorologic. Nah, kemudian setelah itu baru di sini ditanyakan ya, untuk sub basin Bag-Bagan pos hujannya mana. Nah, sekarang kita belum menginputkan pos hujan ya. Kita belum menginputkan pos hujan. Nah, ketika kita sudah coba di tutorialnya apa selanjutnya. Oke. Penamaan meteorologi berdasarkan Oke. Nah, untuk membuat periode yang selanjutnya, yang lainnya, saya ambil dua periode ulang saja, 2 dan 25 gitu ya. Jadi tinggal saya klik kanan, create, copy, terus Anda ubah menjadi TR25. Copy. Nanti automatically di bawah ada TR25. Spesifikasinya sama gitu ya. Ini basinnya juga sudah di yes kan. Ya. Yang nanti yang membedakan adalah hujannya di sini. Ya. Yang membedakan adalah hujannya nanti. Ya. Jangan lupa di save ya. Jadi Anda sudah membuat meteorologic model untuk data meteorologiknya. Nah, baru di sini kita membuat time series data hujan atau data distribusi hujan jam-jamannya. Nah, distribusi hujan yang digunakan harus berdasarkan analisis. Ya, ini teorinya setelah Anda mendapatkan hujan rencana dari Polygon Tisan, dari hujan rencana dari Gumbel misalkan, terus kemudian distribusikan menggunakan model Mononob atau IBM gitu ya. Nah, kita mendapatkan distribusi hujan zaman seperti ini. Nah, yang akan saya running di sini adalah periode ulang 2 tahun dan periode ulang 25 tahun ya. Datanya ada. Nah, caranya adalah di komponen Anda create komponen time series data. Karena memang berupa time series data. Kita coba masukkan komponen create komponen time series data. Nah, ini time series data. Kita buat di sini adalah hujan atau R 2 tahun ya. Hujan untuk 2 tahun. Hujan rencana R garis miring 02 tahun. Sini datanya adalah precipitation gauge. Diokekan. Kemudian di sini akan muncul tab time series data, kemudian precipitation gauge dan pilih hujannya. Nah, hujannya di sini ada langsung Anda pilih mulai hujannya ya.
Taruhlah mulai hujannya Anda ambil 1 Januari 2021 misalkan ya. Jam pertama kali mulai hujannya saya ambil jam 10 misalkan, 10 pagi ya. Kemudian ending hujannya, nah hujan di sini tergantung dari distribusi hujan jam-jaman yang Anda akan analisis ini. Nah ini kan 6 jam ya, ini 6 jam. Hujannya adalah selama 6 jam. Jadi kalau di sini masukinnya, kalau ini 6 jam berarti akhir ini start date hujan ya, hujan awal hujan, dan ini akhir hujan. Nah akhir hujannya tanggalnya sama, 1 Januari 2021. Tapi yang membedakan adalah jamnya. Nah jamnya karena ada 6 jam, jadi ini jam ke 16 ya. Jadi 16 jam jadi 6 jam ya, dari jam 10 sampai dengan jam 16. Jadi ada 16 jam. Nah kalau Anda mau running selama setahun, artinya kalau Anda menghitung debit andalan pun gitu ya, Anda bisa menginputkan data hujan bulanan, terus Anda hitung start date-nya seperti ini ya. Nah ini start date-nya. Nah saya lupa di awal. Nah time intervalnya ini kita ambil 1 jam kan, karena jam-jaman kita menggunakan distribusi hujan jam-jaman, jadi yang diambil 1 jam. Opsinya ini bisa sampai dengan hujan harian. Jadi kalau Anda punya hujan harian selama setahun, Anda akan modelkan debit andalan bisa menggunakan metode ini ya. Bisa menggunakan metode Schneider, bisa menggunakan metode apa gitu. Boleh-boleh saja. Jadi ini saya ambil intervalnya 1 jam, kemudian selama 6 jam. Nah, nanti di tabel akan berupa, dia akan meminta untuk mengisi tabel hujan seperti ini. Nah tabel hujannya sama dengan yang misalkan saya ambil 2 tahun kan, 2 tahun ini dikategorikan saja. Ini hujan selama 6 jam. Nah selama 6 jam, selama 6 jam hujan, kemudian Anda save. Ini berlaku untuk yang 2 tahun. Nah karena ini saya akan running untuk yang pegang 25 tahun, jadi saya ini copy lagi nih, create copy. Tahulah ini 25 tahun. 25 tahun. Copy. Nanti di sini akan muncul R25 tahun, tetapi dengan nilai hujan yang harus berbeda. Nah, nilai hujan ini harus berbeda ya dari 2 tahun. Jadi kita ambil yang 25 tahun ini. Lebih besar ya. Ini copy, simpan, paste, di save, nanti ini akan berubah. Nah ini, jadi yang 25 tahun ini 16 di jam pertama, kalau di 2 tahun kan 10. Nah, totalnya beda ya. Nah kalau kita sudah menginputkan time series datanya, baru kita balik lagi ke meteorologic model. Di mana di meteorologic model untuk periode ulang 2 tahun, time recycle 2 tahun. Nah, specify heterografnya mana gitu. Nah, sehingga ini karena ini TR02, maka untuk bag-bagan kita ambil hujan untuk periode ulang 2 tahun sama dengan yang lain. Kecuali Anda membuat masing-masing subdas berupa mempunyai masing-masing pos hujan ya. Nah, baru Anda masukkan hujannya itu bermacam-macam ya. Kalau ini kan hujannya dianggap seragam, tetapi yang berbeda adalah periode ulangnya. Jadi ini semua periode ulang 2 tahun ya. Ini semua periode ulang 2 tahun. Oke, Anda save. Kemudian yang TR25 juga sama, ini periode ulang 25 tahun. Nah, jadi semua ini periode ulang 25 tahun. Oke. 5 tahun. Anda save. Nah, berarti semua parameter sudah terisi, baik itu hujan maupun parameter DAS. Nah, langkah selanjutnya adalah ini, silahkan Anda baca ya. Nah, ini kalau Anda mau lihat heterografnya juga bisa nih, grafik. Nah, ini heterograf hujannya ya, distribusi hujan jam-jam. Oke, selanjutnya nah, membuat komponen kontrol spesifikasi. Nah, itu memuat kontrol spesifikasi adalah memuat input waktu kapan dimulai dan berakhirnya eksekusi atau running
dari program serta interval waktu yang diinginkan, misalkan 15 menit, 1 jam, atau 1 hari, dan sebagainya. Nah, prosedur yang digunakan sama dengan pembuatan basin model yang lainnya: komponen, create komponen, dan kontrol spesifikasi. Terakhir langkahnya adalah komponen, create, kemudian spesifikasi. Saya ambil kontrol 1 saja ya. Kontrol 1, kemudian di sini akan muncul kontrol 1. Nah, di kontrol 1 ditanya kapan waktu mulai eksekusi runningnya. Tadi saya kita lihat hujannya adalah di Januari, tanggal 1 Januari 2021 jam 10 ya. Jadi kontrol spesifikasi mulainya adalah segini, tanggal 1 Januari, startnya jam 10 ya, dan endingnya. Nah, Anda bisa simulasikan untuk berapa hari nih. Misalkan saya ambil untuk 3 hari ya, untuk 2 hari lah, 2 hari, 24 jam nih, saya ambil 24 jam, berarti tanggal 2 jam 10 juga ya, berarti ini 24 jam. Terus time interval untuk hidrografnya saya ambil per 1 jam ya, sama dengan HSS lain kita ambil 1 jam ya, baru save. Nah, kalau sudah berhasil membuat kontrol spesifikasi, nah baru Anda melakukan simulasi. Runningnya adalah caranya adalah membuat create simulasi run. Nah, create simulasi run itu untuk menentukan konfigurasi dari data-data hujan, data parameter basin gitu ya, sehingga Anda akan mendapatkan beberapa opsi simulasi, create simulasi ini. Caranya untuk create simulasi adalah compute, kemudian create compute ya, kemudian simulation run ya, create compute kemudian simulation run. Nah, di sini dia minta namanya apa? Nah, karena ini adalah sesuai dengan periode ulang, run TR02. Kenapa saya anjurkan seperti ini? Anda biar tahu, oh ini untuk periode ulang 2 tahun, ini untuk periode ulang yang lainnya gitu. Jadi ini contoh run TR02. Nah, basinnya adalah basin Ciarus. Kemudian meteorologiknya, karena ini TR02, kita ambil TR02 ya. Kemudian kontrol spesifikasi nomor 1. Nah, itu untuk yang pertama. Terus create lagi yang kedua. Create yang kedua ini adalah run TR25 gitu ya. Jadi ini dasnya harus. Nah, di sini untuk meteorologiknya kita ambil yang TR 25 tahun, kontrolnya 1. Nah, sehingga kita sudah mempunyai simulasi run ya. Baru kita runningnya bisa milih seperti ini, bisa untuk run TR02 dulu, kemudian Anda running gitu ya. Sini ada compute element, all element, jadi di running gitu ya. Nah, sampai 100%, atau Anda pilih compute multiple compute. Jadi, nah, yang tadi kita buat simulasi runnya kita running semuanya, baik itu periode ulang 2 tahun maupun periode ulang 25 tahun, atau select all gitu. Kemudian di compute. Nah, kemudian akan muncul opsi untuk yang run TR25 tahun ini finish 100%, baik maupun yang 2 tahun juga finish 100%. Nah, itu adalah proses running. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini proses running ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah berupa hidrograf seperti ini. Ini hidrograf, ini hujan. Dan yang merah itu adalah kehilangan airnya. Yang biru adalah hujan efektifnya ya. Hujan efektif yang terjadi. Dan ini adalah beberapa contoh gabungan ya, dari 11 yang masuk. Oke, kita akan coba lihat di HKMS-nya. Nah, untuk melihat hasil, jadi Anda masuk ke tab result. Nah, tab result seperti ini. Nah, di tab result itu Anda pilih simulation run-nya di double check, di double klik. Kemudian kalau Anda mau lihat yang periode 2 tahun, ini periode 2 tahun. Misalkan Anda mau lihat yang bag-bagan, oke, kita lihat.
Berbagan, kita lihat grafiknya. Nah, di grafiknya seperti ini. Nah, di grafik informasinya adalah berbagan, ini hidrografnya. Nah, hidrografnya seperti ini. Yang merah ini adalah precipitation loss, ada kehilangan air. Jadi dengan adanya SCS curve number, dengan adanya tata guna lahan curve number, kemudian adanya initial abstraction, impervious, nah maka yang merah ini yang hilang, yang tidak menjadi debit, dia akan meresap, mengalami infiltrasi ke bawah. Nah, yang biru itu adalah yang biru adalah bagan presipitasi yang menjadi runoff. Nah, yang biru ini akan menjadi hidrograf seperti ini. Nah, time lag-nya dia adalah dari jam 9 sampai dengan jam 15. P-nya akan berada pada nilai sekian. Nah, ini bisa dilihat grafik seperti ini, ya. Bisa dilihat grafik seperti ini, atau bisa dilihat time series tabelnya. Nah, ini tabel time series ini Anda bisa copy. Di sini ada nih, ada lossisnya, lossis hujan. Ini ada presipitasi yang terjadi. Ini lossis yang terjadi, dan ini yang excess. Excess itu adalah hujan efektif yang menjadi runoff. Ya. Baru terjadi direct runoff ini. Nah, biasanya kalau ada base flow, karena kita tadi base flow-nya dikasih 0, dinonkan, jadi 0 base flow-nya. Nah, sehingga kalau misalkan ada base flow-nya, ini totalnya adalah penjumlahan antara direct flow dengan base flow. Nah, ini baru Anda bisa copy seperti ini. Ini bisa copy, terus masukkan ke Excel, gitu. Masukkan ke Excel seperti ini. Masukkan ke Excel seperti ini. Biasanya yang dibutuhkan adalah hidrografnya aja, ya. Jadi nilai total flow-nya atau direct flow-nya. Nah, biasanya diambil total flow-nya aja. Total flow-nya diambil. Ya. Kemudian ini dianggaplah jam 1. Biasanya ini saya ambil jam ke-1. Ya. Nah, gini. Kemudian Anda buat hidrografnya. Hidrografnya seperti ini, sama. Ya. Ini untuk yang periode 2 tahun. Nah, kalau kita cek yang periode 25 tahun, atau Sumari juga ada nih. Sumari itu debit puncak 5,7 meter per kubik per detik. Volume presipitasi yang jatuh 86,82 mm. Total losses 59 mm, dan excess volume, ya. Jadi hujan yang menjadikan runoff adalah 27,4 mm dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat yang berdolang 25 tahun dengan das yang sama berbagannya. Kemudian saya ambil hidrografnya seperti ini, ya. Lebih besar nih nilainya 12 meter kubik, ya. Dan semua di time seriesnya kita bisa ambil total flow-nya aja, kita ambil, terus kita masukkan ke Excel yang tadi untuk membandingkan, ya. Ini adalah TR02 dan ini TR02 dan ini TR25. Jadi kalau saya buat grafik ini jam ke, nah kalau saya buat grafik seperti ini, gitu ya, ini akan menghasilkan perbandingan antara hidrograf antara TR2, ya, TR2 tahun dan TR25 tahun. Nah, ini misalkan saya rubah ininya dari 0, yang dari, nah seperti ini. Nah, ini adalah hidrograf banjir untuk das Ciharus, ya. Rekapitulasinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di Junction, ya. Kita lihat di Junction seperti apa. Kalaupun Anda untuk melihat hasil, bisa juga Anda klik kanan di sini. Ciharus, misalkan Ciharus tengah kiri, klik kanan. Anda view result 25. Nah, view result yang ada di tampilan ini tergantung dari posisi ini. Kalau ininya run TR25, kalau Anda klik kanan, berarti ini view result TR25. Kalau ini ya saya rubah menjadi TR02, berarti di sininya yang tersampaikan adalah result untuk TR02.
Tinggal Anda lihat grafiknya, misalkan, oh begitu, tinggal lihat Anda summary-nya dan seterusnya. Nah untuk yang junction, coba kita lihat di sini, junction 2 misalkan ya, junction 2 itu kan ada terjun teraje masuk ke junction 1, di mana junction 1 mewakili terjun teraje ya. Kemudian ada Curug Pondok yang masuk. Jadi kalau ini kita lihat hasilnya grafik. Nah, yang tegas yang besar ini adalah ini adalah di junction 2. Ini adalah di junction 2. Kemudian yang putus-putus kecil gitu ya. Ini adalah dari junction 1, dan yang putus agak besar ini adalah dari Curug Pondok. Jadi kalau ini ditambah ini akan menghasilkan hidrograf pada junction 2, di mana ini disebut dengan dalil ketiga ya, yang dalil ketiga dari unit hidrograf. Jadi superposisi untuk beberapa subdas yang masuk. Oke, misalkan di sini dilihat junction 4 itu adalah masukan dari junction 3 dan Bagbagan. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ini time lag-nya berbeda ya. Time lag dari Bagbagan karena dia dasnya agak besar, berarti dia time lag-nya akan bergeser. Coba kita lihat yang Bagbagan tuh yang ini ya. Ini yang Bagbagan nih. Ini yang Bagbagan, ini yang dari junction 3. Nah, karena Bagbagan itu dasnya agak besar dibanding dengan junction 3, jadi dia time lag-nya, time peak-nya akan bergeser agak lama gitu. Kalau kita lihat time lag-nya juga lebih besar Bagbagan. Coba kita lihat time lag-nya, time lag dari Bagbagan lebih lama dia 2,6 ya. Yang lainnya lebih kecil ya. Dia lebih lama waktu datangnya hujan dari yang terjauh ke outlet ke sungai gitu, itu relatif lebih lama, sehingga time lag di model pun dia lebih lama lagi gitu. Nah, sehingga, dan kalau ini dijumlahkan akan menghasilkan di junction 4 ya. Di junction 4 adalah gabungan dari Bagbagan ditambah dengan junction 3. Nah, kalau Anda mau lihat semuanya, semua das yang masuk ke ya, jadi semua subdas itu akan masuk ke das Ciharus, semuanya ada di junction paling akhir. Nah, kalau kita lihat hasilnya, grafiknya, nah grafiknya adalah ini. Berarti ini adalah yang paling besar, ini adalah hidrograf dari das Ciharus. Nah, hidrograf itu. Kalau misalkan ini patah-patah ya, Anda bisa rubah spesifikasi kontrolnya menjadi jangan 1 jam, tapi Anda buat per 15 menit misalkan. Kemudian Anda running lagi nih untuk yang program 2 tahun. Nah, ini akan jadi lebih smooth ya, hidrografnya lebih smooth. Nah, itu adalah upaya untuk membuat suatu hidrografnya lebih smooth. Tapi nanti pas di rekapitulasinya di time seriesnya misalkan yang di junction das Ciharus ini, time seriesnya juga ini adalah 15 menit ya. Jadi jangan lupa kalau yang di hidrograf yang HSS yang biasa kita suka pakai itu, yang kayak ASU dan sebagainya, jam-jaman ya. Jadi ini harus hati-hati. Nah, itu adalah pelajaran bagaimana memanfaatkan HKMS untuk menganalisis hidrograf satuan sintetis. Ini adalah hidrograf satuan sintetis ya. Nah, selanjutnya tugas untuk hidrologi dikumpulkan nanti setelah UAS itu adalah menganalisis debit banjir menggunakan 2 metode Nakayasu yang sudah saya sampaikan kemarin dan ada template-nya, dan metode HKMS. Bandingkan ya. Dan metode HKMS dasnya adalah das yang sudah Anda delineasi di awal. Misalkan Pak, berapa subdas? Terserah, mau 3 subdas ya. Saya rasa cukup 1 das saja ya. 1 das saja ya dari hasil delineasi tugas yang sudah saya sampaikan sebelumnya dibandingkan dengan Nakayasu
ya dibandingkan dengan NKSU. Dengan hujan terserah Anda mau menggunakan hujan mana. Hujan yang contoh dengan soal yang ini pun tidak masalah ya kalau hujannya. Saya ingin mendapatkan perbedaan antara Nakayasu dengan Schneider hasil HKMS. Kemudian Anda berikan penjelasan narasi kenapa ada perbedaan antara Nakayasu dengan Schneider. Bedanya di mana? Yang saya kasih poin highlight ya, perbedaannya adalah dari segi kipe dan dari segi time lag. Nanti hasil Nakayasu dan hasil HKMS Anda sandingkan dalam satu grafik seperti ini ya. Anda sandingkan dalam satu grafik seperti ini. Misalkan ini Nakayasu, ini Schneider, tapi dengan periode ulang sama ya. Nah, yang di running adalah periode ulang 2 tahun dan 25 tahun saja ya. Sesuai dengan contoh ini, ambil 2 tahun dan 25 tahun, kemudian Anda bandingkan antara 2 tahun di Nakayasu dan HKMS dan 25 tahun di Nakayasu dan HKMS. Silakan Anda buat narasi seperti itu. Nah, itu adalah tugas untuk kuliah terakhir hidrologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah hidrologi ya di kelas saya di tahun ajaran 2020-2021. Semoga ini menjadi manfaat buat Anda semua, terutama untuk membantu tugas akhir nantinya gitu ya, atau tugas-tugas lain, terutama PBA ya. PBA itu harus pakai HKMS. Kemudian drainase juga dari perkotaan nanti itu harus menggunakan HKMS ya. Karena kalau kita tidak menggunakan HKMS sangat sulit sekali untuk menganalisis hidrologi dengan catchment yang begitu rumit gitu ya. Kalau dengan metode Nakayasu pakai spreadsheet itu relatif sekarang kurang tepat sebetulnya, agak kasar gitu. Nah, kalau yang HKMS ini kan sudah terdistribusi secara spasial. Keunggulannya adalah kita memanfaatkan data spasial. Ya, kalau di Nakayasu kita tidak tahu nih posisinya di mana gitu. Luas dasnya cuma angka aja luas das. Tapi kalau ada anak-anak sungai yang masuk bagaimana gitu. Dan harusnya juga ada routing ya, routing channel, tapi memang tidak disampaikan ya di kelas Unjani tidak disampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi Anda, apalagi nanti kalau Anda sudah keterima di misalkan di instansi terkait gitu ya, terkait dengan KPU-an, mudah-mudahan ada yang terima karena bimbingan saya ada 4 orang, itu ada yang masuk ke Kementerian PUPR kebetulan di Balai Wilayah Sungai Citarum ditambahkan di Citarum, kemudian ada yang di Kementerian Perhubungan, dan ada 2 orang di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat. Jadi 4 bimbingan saya sudah keterima di PNS gitu. Mudah-mudahan Anda juga nanti ada yang bisa keterima di PNS. Oke, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan hasil UAS nanti bagus dan tugas menjadi alat bantu nilai gitu, sehingga tugasnya saya tunggu setelah ujian selesai ya, ujian akhir selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.